Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansyah dengan NIM B1A123074. Di sini saya akan memenuhi syarat UAS video ekonometrika dengan mencari jurnal yang berjudul Analisis Permintaan Uang di Indonesia, Pendekatan Autoregressive Distributed Lag atau ARDL. Selanjutnya tahapan olah data. Di sini ada empat tahapan. Yang pertama itu uji stationaritas, uji kointegrasi, penetapan lag, dan estimasi ARDL. Baik, yang pertama itu uji stationaritas dan kointegrasi. Uji stationaritas, klik quick, terus selanjutnya seri statistik, unrut tes. Pilih metode ADF atau PP, masukkan variabel. Lihat hasil, jika prop di bawah 0,05 studi pada level, dan jika prop di atas 0,05 lakukan first difference. Uji kointegritas. Pilih semua variabel, misalnya Y, X1 dan X2. Klik kanan open as group. Klik view co-integration test. Penentuan lag dan LAG dan estimasi model ARDL. Penentuan LAG. Klik quick estimate var, masukkan variabel, klik chart, pilih LAG berdasarkan AIC atau SC terkecil. Estimasi model ARDL. Klik quick estimate question, format penulisan Y, C, X1, X2, X3. Pada estimate method, pilih ARDL, pilih lag. Untuk setiap variabel, klik OK. Penentuan lag dan estimate model ARDL. Estimate, log run, dan ECM, log run. Klik kanan hasil ARDL, view co-integration and log, run from long run coefficient, short run atau ECM, view integration and log from error correction from, lihat ECT, signifikan dan negatif hubungan jangka panjang. Hasil uji stasioner. Hasil uji stasioner dengan metode ADF pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel LM1, LM2, LGDP, INF, dan LER stasioner pada tingkat first difference, sedangkan variabel RA atau suku bunga stasioner pada level 0. Karena tidak dapat variabel stasioner pada tingkat 2, maka penggunaan model ARDL dianggap tepat dalam penelitian ini, karena ARDL hanya bisa digunakan jika stasioner pada 0 atau 1. Hasil uji Bounds pada tabel 2. Uji kointegritas pada tabel 2 menggunakan pendekatan Bounds test untuk menunjukkan bahwa nilai F statistik untuk model M1 sebesar 4,19 dan model M2 sebesar 3,58. Yang keduanya lebih besar dari nilai kritis batas atas pada tingkat signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi antar variabel dependen dan variabel independen dalam kedua model, sehingga disimpulkan bahwa semua RDL layak digunakan untuk mengestimasi hubungan jangka panjang permintaan di Indonesia. Penentuan lag. Penentuan lag dalam penelitian ini disesuaikan untuk masing-masing model ARDL berdasarkan struktur dan hasil pengujian. Meskipun model spesifik pemilihannya seperti AIC, EIC, SIC tidak dijelaskan secara rinci, untuk model M1 digunakan lag 41431, sedangkan untuk model M2 digunakan lag 42442. Pemilihan lag ini penting agar model menangkap dinamika jangka pendek dengan baik dan menghasilkan estimasi yang akurat serta bebas dari autokolerasi. Hasil uji panel ARDL bisa dilihat pada tabel-tabel ini. Interpretasi hasil artikel. Interpretasi hasil artikel ini menunjukkan bahwa permintaan uang di Indonesia, baik uang sempit M1 maupun uang luas M2, dipenuhi secara signifikan oleh beberapa faktor makroekonomi dalam jangka panjang. Pada model M1, variabel GDP dan inflasi berpengaruh positif, sedangkan suku bunga dan nilai tukar berpengaruh negatif, dan semuanya signifikan. Sementara itu, model M2 GDP dan nilai tukar berpengaruh positif, inflasi berpengaruh negatif, dan suku bunga tidak signifikan. Uji kointegrasi membuktikan adanya bahwa hubungan jangka panjang dan hasil
CUSUM serta CUSUMC menunjukkan bahwa kedua model stabil, artinya M1 dan M2 dapat digunakan sebagai indikator yang andal dalam kebijakan moneter mengendalikan permintaan uang di Indonesia. Hasil uji hipotesis dan koefisien. Hasil uji hipotesis dan koefisien menunjukkan bahwa M1 variabel GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar semuanya berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang dalam jangka panjang. GDP dan inflasi berpengaruh positif, sementara suku bunga dan nilai tukar berpengaruh negatif. Koefisien determinis R2 sebesar 0,857 menunjukkan model menjelaskan 80,7% variasi data. Pada model M2, GDP dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan suku bunga tidak signifikan. R2 model R2 sebesar 0,807 koefisien ECT 1 pada kedua model bertanda negatif dan signifikan yang menandakan adanya penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada ujian atau UAS video ekonometrik kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.